Kalau dia nggak nanya apa-apa, tiba-tiba diagnosisnya skizo. Gara-gara aku bilang kepalaku berisik, perihal pikiran bundar. Itu kenapa, Pak? Bundar di sini maksudnya mengakhiri hidup ya. Dan ini ditanyakan oleh orang ini sebetulnya ke psikiater. Tapi mungkin saya ingin menjawabnya dari si sudut pandangnya seorang psikolog saja deh ya. Karena mungkin psikiater dan psikolog cara kerjanya kan berbeda gitu ya. Jadi saya nggak berhak buat ngomong. Gini, kadang ketika kita konseling atau kita konsultasi dengan klien, itu kan waktunya panjang sebetulnya, sampai 1 jam lah minimal gitu. Dan ketika klien ini datang, biasanya itu kita sudah observasi, kita sudah lihat gerak-geriknya, kemudian kita lihat, kita dengarkan cara berbicaranya, tatapan matanya, postur, gestur, kita lihat semua gitu loh. Oh, orang ini ada kecenderungan ke arah mana? Nah, biasanya ada tuh yang namanya diagnosa kerja. Sambil jalan, sambil kita tanyain gitu. Misalkan saya udah tahu, oh ini kayaknya orang skizo nih dari cara bicaranya. Dari dia mengatakan bahwa di kepalaku berisik. Oke, saya elaborasi lagi nanti. Berisiknya bagaimana? Suaranya bagaimana? Apakah suaranya dekat atau jauh? Apa hanya ketika sendirian saja itu muncul? Apakah ketika kamu sedang berkumpul dengan teman-teman itu juga muncul atau tidak? Itu harus detail banget gitu ya. Kemudian kepalanya berisik itu pikirannya apa saja? Apakah hanya tentang mengakhiri hidup atau bukan? Kemudian kenapa kamu punya pikiran untuk mengakhiri hidup? Apakah ada stresor berat yang kamu alami? Keluarganya bagaimana? Apakah kamu habis patah hati? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu tapi nggak bisa? Apa? Itu tuh banyak hal yang harusnya bisa dielaborasi. Kalau saya, ya kan, kalau kasus ini kan mungkin berbeda ya, konsultasinya bukan ke psikolog misalnya seperti itu. Dan biasanya dengan bertanya-tanya seperti itu, nanti diagnosa kerjanya itu bisa berubah. Misalnya yang tadinya, oh ini kayaknya orang skizo nih karena pikirannya ini berisik gitu. Tapi nanti di akhir, oh bisa jadi dia ini major depresif misalnya kayak gitu. Atau misalkan, oh ada kemungkinan dia psikotik misalnya, atau apa gitu ya. Apakah dia pernah minum obat tertentu yang bisa menginduce hallucination itu misalnya. Atau misalkan skizo tapi ada kecenderungan ke arah depresif, kan bisa macam-macam gitu. Tapi ya kalau ternyata seorang profesional sudah memberikan penanganan, entah itu obat atau terapi yang mengarah ke diagnosa tertentu, ya saya sih berharapnya itu sudah dengan pengukuran, dengan pemeriksaan yang memang sudah oke, terstandar gitu ya. Jadinya setiap pasien yang konsultasi itu tidak merasa kalau kok cuma gitu aja pemeriksaannya, kok cuma begini, kok langsung dihakimi kalau aku mengalami ini, kenapa aku nggak ditanya begini dan begitu gitu kan. Jadi nggak merasa worth it gitu misalnya. Nah, kita harus berusaha supaya klien itu merasa, oh ya, aku sudah merasa cukup diperhatikan, sudah merasa cukup untuk ditanya-tanyai, sehingga sudah muncul jawaban itu. Itu balik lagi, kalau saya gitu ya. Semoga sih bisa memberikan masukan ya kepada Kak Rain AR ini. Semoga masalahnya cepat selesai. Kalau memang tidak cocok dengan satu pemeriksaan, silakan periksa ke tempat lain yang mungkin lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua.